Oke, selamat datang semuanya di video saya. Perkenalkan, saya Muhammad Setiardi dari kelas TMK 3A nomor absen 1 dengan NIM 2016-2042. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Segmentasi pasar adalah proses pembagian calon konsumen potensial ke dalam kelompok-kelompok atau segmen berdasarkan kategori yang berbeda. Segmentasi pasar ini merupakan strategi dalam bisnis dengan mengelompokkan produk yang dimiliki sesuai dengan kesamaan, kemiripan minat serta kebutuhan pelanggan. Sebelum memasarkan produk pada bisnis yang Anda jalankan, pada baiknya Anda perlu mengetahui jenis-jenis segmentasi pasar pada saat ini. Segmentasi pasar ini merupakan suatu pasar yang berbeda-beda terutama menjadi kelompok pasar yang homogen. Lalu, syarat-syarat apakah segmentasi pasar itu? Yang pertama, dapat diukur atau measurable. Segmentasi pasar dapat diukur dengan tingkat tertentu. Semua hasil penelitian analisis data juga harus dibuktikan dengan data yang akurat dan terukur. Yang kedua adalah dapat dijangkau. Segmentasi yang efektif adalah menghilangkan dinding antara produk dengan konsumen. Produk secara jelas dapat dijangkau oleh konsumen, dapat mudah didapat oleh konsumen, dan dapat diterima dengan mudah oleh konsumen. Yang ketiga adalah cukup besar. Segmentasi pasar ini harus memiliki pasar yang cukup besar. Karena apa? Semakin besar pasar, maka akan semakin besar juga keuntungan yang akan didapat. Yang keempat adalah dapat dibedakan atau divariable. Segmentasi pasar yang efektif adalah setiap elemen yang dapat segmentasi dapat dibedakan secara jelas. Tadi bisa dibedakan berdasarkan jenisnya, usianya, demografinya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Yang kelima adalah dapat dilaksanakan. Kenapa dapat dilaksanakan? Secanggih apapun, secerdas apapun ide kita, kalau tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat direalisasikan, ya percuma. Contoh-contoh segmentasi pasar. Yang pertama, sensitivitas harga. Anda dapat lebih mudah mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon konsumen kita. Pastinya kan berbeda-beda. Ada yang berpenghasilan 3 juta, ada yang berpenghasilan 400.000 sehari. Tentunya itu akan menentukan produk apa yang akan nanti kita tawarkan. Yang kedua adalah kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan di sini tentunya akan berbeda-beda juga. Seorang yang ada di gunung tentunya kebutuhannya akan berbeda dengan orang yang ada di pantai. Di gunung akan lebih memerlukan jaket-jaket tebal, pakaian-pakaian yang tebal. Di pantai membutuhkan pakaian-pakaian yang tipis dan nyaman serta silir atau tidak diterpa angin. Yang ketiga ada lokasi. Lokasi di sini tentunya berbeda geografis, seperti restoran pun akan mempengaruhi lokasi. Kebutuhan orang yang ada di Papua tentunya akan berbeda dengan orang yang ada di Jakarta. Di Jakarta itu kan semuanya. Yang ketiga adalah gaya hidup. Gaya hidup seseorang pun juga akan mempengaruhi segmentasi pasar. Gaya hidup orang yang mewah akan berbeda dengan produk yang ditawarkan gaya hidup orang yang sederhana. Yang kelima adalah penggemar. Jika kita gemar pada suatu produk, tentunya kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, sepatu Kompas itu memiliki penggemar. Walaupun harganya selangit, brand lokal pasti akan memiliki penggemar. Dan penggemarnya pun akan rela membayar berapapun untuk mendapatkan barang impiannya. Yang keenam adalah demografis. Demografis ini contoh segmentasi pasar yang bedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan kebangsaan, agama, serta etnis. Tentunya sebagai contoh, Coca-Cola tidak akan bisa diminum oleh anak di bawah umur. Tentunya ini akan memberikan
cara Coca-Cola untuk memasarkan produknya untuk orang-orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Sebagai contoh lagi, kondom, mohon maaf ya, itu tentunya akan dipasarkan kepada orang-orang yang sudah memiliki istri, tidak akan bisa dipasarkan kepada anak-anak. Walau memang kita tahu sekarang kenakalan remaja sudah merajalela. Itulah contoh dari segmentasi pasar, pengertian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Terima kasih. Itu sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di suatu hari nanti. Terima kasih. Jangan lupa, jangan berhenti belajar, karena semua orang akan meningkatkan kemampuan dengan cara belajar. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah yang membuat semuanya menjadi tidak jelas atau tersinggung, karena semua kan tidak lebih dari kata salah. Terima kasih.